Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada teman-teman semua. Jadi pada kesempatan di siang hari ini kami bakal ngebawain podcast nih, itu Pripos Public Relation Podcast. Tema yang akan kami bahas pada siang hari ini yaitu adalah SAFE 2022. Jadi pada hari ini itu kita bakal ngebahas tentang SAFE, apa aja itu SAFE, rangkaian kegiatan SAFE, alur pendaftaran, serta berbagai macam deh hal mengenai SAFE. Oke. Mungkin sebelum kita mulai nih ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak bertiga yang ada di depan kalian ini. Oke. Mungkin dari saya dulu ya. Ya, silakan ladies first. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahma. Di SAFE 2022 itu alhamdulillah diamanahkan menjadi koordinator dari divisi acara. Oke, mungkin kita lanjut nih kepada dua kakak ganteng nih di sebelah saya. Makasih Nabila. Mungkin saya mulai dulu nih dari sebelah kiri saya. Oke, halo semuanya, adik-adik dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Satria Pratama, bisa dipanggil Gilang atau dipanggil sayang juga boleh. Baper ya. Oke, jadi saya paling tua sendiri nih teman-teman, angkatan 2019 ya. Jadi saya untuk tahun ini diamanahkan menjadi ketua umum LKPE gitu. Oke, jadi sebelah kiri saya ini ketua umum LKPE, Kak Gilang. Oke. Dan sebelah kanan saya nih, silahkan Kak. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fariji Putra Palapa, biasa dipanggil Ezi. Nah, untuk itu saya diamanahkan tahun ini sebagai ketua panitia atau biasa disebut ketupat SAFE tahun 2022. Ketupat kondangan ya. Iya. Oke, jadi kita udah kenalan nih dengan tiga kakak yang di depan ini dan keren banget nih, di samping saya ada ketua panitia dan ketua umum dari di SAFE tengah juga nggak salah kerennya dong, koordinator acara. Bener. Oke, mungkin kita masuk nih ke pembahasan inti kita pada hari ini nih Kak. Gimana pembahasannya nih? tentang apa tuh? Oke, jadi kita bakal ngebahas tentang SAFE. Jadi mungkin dari awal nih yang sering banget dipertanyakan oleh maba, mungkin terutama juga nih sama angkatan saya nih Kak, angkatan 2021 nih masih banyak banget yang kepo sama SAFE dan LKP juga, dan nggak kebagian dan nggak dapat kesempatan nih kemarin mau ikutan join SAFE. Oke, mungkin dari Kak Gilang nih bisa dibahas mengenai SAFE itu apa? Oke, benar banget yang sudah disampaikan sama Nabila tadi ya. Kalau misalnya banyak banget nih yang kepo terkait apa sih itu SAFE, apa sih itu LKPE. Mungkin saya sedikit menjelaskan ya teman-teman. Jadi SAFE itu ada kepanjangannya loh guys. Apa tuh Kak? SAFE itu adalah kepanjangan singkatan dari Science Academy in Faculty of Economy. Apa tuh bahasa Indonesia ya Kak? Aku nggak pintar bahasa Inggris, canda. Itu SAFE itu artinya adalah Akademi Sains di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kenapa sih ada kegiatan SAFE ini? Jadi memang kegiatan SAFE ini adalah kegiatan yang diperuntukkan untuk teman-teman yang pengen gabung ke LKPE nih. Dan juga menjadi suatu gerbang awal buat teman-teman yang pengen banget jadi calon anggota baru LKPE. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikut LKPE, ikut SAFE dulu gitu. Dan juga SAFE ini merupakan kegiatan tahunan kita dan pastinya harus banget diikutin buat teman-teman mahasiswa baru dan juga angkatan 2021 masih bisa join LKPE dengan ikut SAFE gitu. Oke, jadi kita udah dapat nih gambaran sedikit nih apa aja itu SAFE dari ketua umumnya langsung. Nah, mungkin kita lanjut nih ke rangkaian kegiatan apa aja sih yang akan diadakan SAFE 2022 tahun ini. Mungkin saya lanjut nih ke ketua panitianya, apa aja sih Kak yang bakal diadain di SAFE 2022 tahun ini? Nah, jadi untuk rangkaian SAFE tahun 2022 ini kita bakal ngadain selama 2 hari nih teman-teman. Ada Day 1 dan Day 2. Untuk di Day 1 itunya sendiri, pertama-tama itu kita bakalan mengenalkan apa sih itu LKPE. Yang udah ada kalian tanyakan di benak kalian, apa sih itu LKPE. Terus juga setelah penggunaan LKPE itu kita bakalan memperkenalkan masing-masing bidang yang ada di LKPE. Dan apa aja sih tupoksi dan tugas-tugas mereka untuk LKPE itu sendiri. Nah, terus juga kita bakalan kedatangan pemateri nih untuk membicarakan materi apa yang akan dilaksanakan pada saat SAFE tahun 2022. Terus juga nggak kalah serunya banget nih, kita bakalan ngadain namanya FGD. FGD itu apaan tuh Kak? Focus Group Discussion. Oke. Nah, di situ nanti adik-adik maba dan teman-temanku tahun 2021 bakalan berdiskusi antar kelompok nih tentang tema yang bakalan kita bawain nanti. Dan temanya itu nggak kalah seru dan nggak kalah pentingnya banget nih Kak Gilang dan Kak Nabila. Keren banget sih. Nah, terus juga di Day 2-nya tuh nggak kalah keren loh. Di Day 2-nya itu ada, pertama itu kita melakukan senam pagi.
senam Zumba nggak nih? Bisa jadi. Oh iya, atau senam penguin. Oke. Nah, biar kita lebih sehat dan lebih, mungkin masih banyak nih adik-adik atau kakak-kakak panitia maupun peserta tuh udah lama nggak olahraga nih. Jadi di pagi itu kita bakal ngadain senam pagi. Nah, setelah senam pagi itu kita bakalan have fun dengan melakukan outbound. Nah, di outbound itu nanti kita bakal ngejalanin beberapa permainan yang nggak kalah serunya nih kakak-kakak. Terus juga setelah outbound itu kita bakal membacakan konsideran bagi angkatan baru SEF untuk angkatan baru LKP tahun 2022. Gitu Bang. Nah, setelah konsideran kita bakalan ngadain yang namanya ramah tamah, di mana di situ panitia dan peserta bakalan memperkenalkan dirinya masing-masing dan saling berjabat tangan lah. Seperti itu. Keren banget nih Kak ya, berarti Save Day One dan Day 2-nya. Tapi selain Save Day One Day itu di Save 2022 ini juga ada kegiatan tuh Kak, yaitu agenda harian. Jadi selain dari 2 hari itu, jadi ada agenda tambahan nih. Jadi untuk teman-teman jangan ketinggalan juga untuk agenda hariannya. Oke, mungkin tambahan nih dari yang udah di Eji sampaikan tadi. Jadi di Save Day itu nanti juga ada pengumuman dari peserta terbaik, terus kelompok terbaik, terus ada juga nanti door prize pada saat main kuis. Oh iya, dan juga kalau nggak salah di hari pertama ya, kita bakal ada perayaan anniversary LKPE nggak sih? Benar, di malam harinya. Ada pentas seni juga. Pentas seninya juga di Day One ya teman-teman. Itu nggak kalah seru banget. Buat teman-teman yang mungkin ada bakat nyanyi, bakat ngedance, bisa banget ditampilin di pentas seni ya. Betul banget. Oke, mungkin kita udah bahas nih dari Save itu apa, terus rangkaian kegiatan itu apa aja sih. Nah, mungkin banyak nih teman-teman yang nanya, kenapa sih kita ini wajib ikut Save? Kenapa nih? Mungkin saya tanya dari Eji nih. Dari yang termuda dulu saya tanya mungkin. Kenapa sih kita wajib, terutama bagi Maba 2022? Nah, jadi untuk kenapa sih? Ada pertanyaan nih, kenapa sih Maba itu wajib banget untuk mengikuti SEF tahun 2022. Jadi jika ingin mengikuti atau masuk ke dalam LKPE, tentunya kalian itu wajib banget untuk mengikuti tahapan awal, yaitu SEF atau Science Academy in Faculty of Economy. Nah, di situ nanti kalian bakalan dikenalkan beberapa bidang, terus juga pengenalan LKPE. Nah, setelah itu kalian tentunya bakalan dapat benefit-benefit yang nanti bakalan disebut dari Kak Gilang. Apa aja tuh Kak benefit saat kita untuk mengikuti SEF itu apa aja? Oke, pastinya kenapa sih ikut LKPE itu harus ikut SEF dulu? Karena SEF itu kan sebagai gerbang awal ya, dan juga SEF ini adalah suatu kegiatan untuk mengkader nih calon anggota baru yang pengen gabung ke LKPE. Jadi kalian harus ikut banget SEF ini, jadi jangan sampai kelewatan daftar. Nah, benefit yang didapat itu pasti banyak banget ya adik-adik semua. Jadi kita bisa dapat teman baru, terus juga bisa dapat pengalaman baru, ilmu baru, dan juga kita bisa lebih mengenal lebih dalam nih LKPE itu apa dan bidang-bidang di LKPE itu apa, sehingga nantinya kalau misalnya teman-teman nanti bakal milih bidang tuh lebih enak karena udah tahu nih passion dan minat kalian tuh masing-masing di mana gitu ya. Dan juga pastinya keren sih karena kita bisa ngelihat suatu hal baru gitu nah dari bagaimana kehidupan organisasi di LKPI itu sendiri. Nah, aku pengen nanya juga nih ke adik-adikku sekalian ini ya. Kalian kan pernah ikut SEF juga dan pasti ya kalian dapat hal positif nih dari ikut SEF. Mungkin dari Nabila ada nggak sih benefit atau hal positif yang kamu dapatkan selama ikut SEF gitu? Oke, mungkin kalau dari saya nih banyak banget yang didapatkan dari mulai ikut SEF tahun 2021 kemarin, terus udah menjadi anggota resmi LKPE. Mungkin dari yang pertama nih, dari yang awalnya saya malu-malu untuk ketemu sama orang atau ngobrol sama orang, dan sekarang saya udah bisa berani nih ngomong di depan teman-teman dan ikut bikin podcast nih sama Gilang sama Eji juga. Terus yang kedua juga saya juga bisa meningkatkan skill saya nih yang dulu tuh nggak suka banget nih sama yang namanya debat sama orang. Terus sekarang juga kemarin itu sempat ikut seleksi debat. Wih, keren banget ya. Yang tentunya dimentori sama kakak-kakak LKPE yang udah berpengalaman banget. Siapa dulu mentornya? Jadi malu. Oke, lanjut jadi kalau dari Ezi gimana nih? Kalau dari saya nggak kurang lebih sih Kak dari Nabila. Sayanya itu dulu pemalu banget, nggak mau. Yakin pemalu? Pemalu saya. Sekarang malu-maluin. Iya benar. Jadi saya itu kalau mengemukakan pendapat di publik itu kayak masih ragu-ragu, masih takut salah, terus juga malu. Jadi saya itu lebih jarang untuk mengemukakan pendapat di publik. Tapi setelah mengikuti SEF dan juga mengikuti rangkaian kegiatan LKP setelah resmi menjadi anggota LKP, itu saya lebih berani. Dan juga mau sombong dikit nih teman-teman, saya udah berhasil menjuarai beberapa perlombaan debat. Itu merupakan hal tentu yang sebagai hal yang perlu dibanggakan teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya malu-malu, ragu untuk berpendapat, juga takut salah. Akhirnya saya berani untuk berpendapat dan akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan.
Oke, bener banget sih yang sudah disampaikan sama adik-adik saya tadi ya. Kalau misalnya benefit yang bisa kalian dapatkan selama ikut SEF dan LKP itu banyak banget ya. Dan mungkin kalau kalian lihat dua orang di depan saya ini pasti awalnya mereka malu-malu dulu loh. Sebelum sukses pasti ada namanya kegagalan dulu kan. Iya, Pasti ada betul namanya belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman. Nah, mereka ini sampai bisa jadi korca dan juga ketupat tuh pastinya bisa banget nih dapat ilmu dari LKPE. Karena kita di LKPE itu sama-sama belajar sama-sama, berprogres dan berproses sama-sama juga di LKPE gitu. Nah, itu tadi public speaking. Di LKP itu nggak ngajarin public speaking juga teman-teman. Ada kepenulisan juga ya Kak Gilang ya? Oh iya banyak banget ya. ada Itu membantu kepenulisan. kalian banget di tugas-tugas kuliah. Terus juga ada Skripsi ya. Penulisan skripsi. pasti penting banget skripsi. Benar. Iya, cakep. Oke, habis kepenulisan apa lagi? ada namanya desain. Terus apa lagi Iya. Nabila? Terus pembuatan video juga dan pengeditan video. Terus tadi yang seperti yang udah saya sampaikan itu kita diajarin untuk tata cara berdebat. Benar. Terus kita berdiskusi bersama. Pokoknya LKP itu paket komplit lah. Pokoknya Iya, kalau misalnya betul pengen tahu lebih dalam terkait LKP, ikut SEF ya itu Bener. aja sih ya. Ikut Betul SEF. banget. Kita bikin kalian penasaran. Ikut SEF makanya. Iya. Oke, jadi udah nih disampaikan sama kakak-kakak dua yang ganteng nih benefit apa aja yang didapatkan dari SEF. Oke, mungkin tadi kita belum bahas nih Kak. Pasti banyak nih yang bertanya-tanya kapan sih SEF itu diadakan, tanggal berapa? Oke. Tanggal Mungkin berapa nih? untuk SEF itu nanti diadakan pada tanggal 19 sampai 20 November. Wah, bentar lagi ya. Iya. Bentar lagi Nggak sampai banget 1 nih. bulan. Jadi untuk kalian stay tune terus di IG LKPE sama di IG SEF LKPE. Pokoknya jangan sampai kelewatan daftar ya. Oke, Nanti betul nyesel. banget. Penyesalan datang belakangan biasa. Iya, betul. Terus juga mungkin kalian bingung nih gimana sih tata cara daftarnya, alur pendaftaran dan apa aja sih persyaratan yang bisa dilakukan untuk mendaftar SEF 2022 tahun ini. Mungkin itu biasanya lebih enak dijelaskan sama Korca sama ketupatnya langsung kali ya. Mm-mm, Mungkin bener. dari Nabila. Dari ketupatnya dulu deh Kak. Oh iya, ketupat ya harus pertama. Iya, bener. Gimana ketupat? Jadi aku mungkin bakalan ngasih tahu kalian persyaratan-persyaratannya dulu nih teman-teman. Jadi untuk persyaratan pertama itu yang dan paling penting kalian itu harus mahasiswa atau mahasiswi aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya, masa iya Iya. mahasiswa Fakultas Fisik ya. Beda server dong. Iya, nanti beda Terus server. juga kalian itu angkatan 2021 dan 2022. Oh, jadi angkatan 2021 masih bisa daftar ya? Kak? Benar Masih banget bisa masih bisa banget. daftar. Oke, masih ada kesempatan nih buat teman-teman angkatan 2021 ya. Nah, terus juga nanti kalian bakalan dikasih link. Nah, nanti untuk di linknya itu sendiri bakalan ada formulir pendaftaran, terus juga Twibbon. Dah untuk Twibbon ini kalian wajib banget upload karena di Twibbon ini bakalan ada kayak Twibbon terbaik gitu ya, Kak. Oh iya benar banget. Pasti ada challenge Twibbonnya juga ya. Benar. Terus juga di situ kalian bakalan diberitahu tata tertib peserta untuk SEF tahun 2022. Untuk formulir pendaftarannya itu sendiri nanti bakal kalian serahkan secara berkas fisik. Nanti kalian bisa kalian print terus kalian isi formulir pendaftaran itu secara fisik. Terus bakalan kalian kumpulkan di depan Economic Center atau EC di lapak jualan LKPE. Nah, di situ kalian bisa juga bertanya-tanya nih kepada kakak-kakak panitia yang ada di situ, Kak. LKP itu apa sih? SEF itu apa sih? Jika memang penjelasan di sini masih kurang menurut teman-temannya kayak. Iya benar banget. Nanti di situ kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, kenal-kenal bareng juga bakal sama kakak-kakak panitianya. Tenang aja kakak LKP baik-baik kok ya. Baik-baik Ramah, banget. ramah, friendly ya. Friendly. Nggak digigit kok ya. Oke, kalau dari Nabila gimana nih? Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan ya sama Eji. Mungkin saya tambahin sedikit nih. Kalian juga wajib untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SEF dari day 1 sampai day 2. Terus agenda harian yang udah sempat saya mention tadi nih di awal. Terus juga jangan lupa menghadiri technical meeting pada tanggal yang akan kami tentukan. Jadi untuk teman-teman selalu stay tune terus di IG LKPE dan IG SEF untuk tahu nih tanggal-tanggal mengenai kegiatan SEF lebih lanjut. benar banget. Oh iya, sebelum itu jangan lupa follow LKP_Unmul dan juga sef.lkpe. Pokoknya harus follow, wajib jip. Iya, wajib Oke, jip. betul banget. Terus Iya. kalian jangan lupa juga nih beli jualan tuh di stand LKP. Iya, depan bener aja, banget. Kak. Banyak banget produk-produk Iya. menarik ya. Oh, jadi numpang promosi. Iya, ya? promosi Oke, kita oke, dulu. oke. Jadi itu tadi persyaratan dan tahapan-tahapan. Terus kita juga sudah bicara apa itu SEF, terus juga kerangkaian kegiatannya apa aja, terus juga manfaat, benefit dan lain-lain. Sebelum kita mengakhiri, saya mau tanya dulu nih ke Kak Gilang. Waduh, pertanyaan dan apa nih? Kak Nabila. Jadi deg-degan ya. Jadi FYI bagi kalian, Kak Gilang dan Nabila ini merupakan peserta terbaik SEF tahun 2019 dan juga peserta terbaik SEF tahun 2021. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Gilang dan Nabila, apa sih kunci
biar dapat gelar peserta chef terbaik itu apa sih? Waduh, sebenarnya kalau ditanya kunci itu terlalu berlebihan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen jadi peserta terbaik itu intinya kalian harus mengikuti kegiatan chef itu, rangkaian kegiatannya wajib banget diikutin. Terus juga kalian harus bisa aktif pada saat kegiatan. Jadi mulai dari contohnya kayak diskusi itu kalian harus aktif buat menyampaikan pendapat, aktif bertanya, aktif menjawab gitu-gitu sih. Terus juga yang pastinya harus semangat, karena pastinya semangat itu penting banget buat teman-teman bisa memberikan bukti kalau misalnya kalian tuh pantas dan bisa menjadi calon anggota LKPE gitu. Terus juga pastinya untuk jadi peserta terbaik itu teman-teman harus niat dulu nggak sih? Bener. Siapa tahu cuma ikut-ikutan teman gitu ya. Iya, bener. Pokoknya harus bisa memberikan hal terbaik dari versi diri kalian sih. Kalau dari Kalau saya Nabila? pribadi. Oke, mungkin kalau dari saya udah dijelaskan ya sebagian dari sama Kak Gilang. Jadi yang pertama kalian harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan chef 2022 tahun ini. Terus kalian juga harus aktif, jangan takut untuk berbicara. Jadi kalau misalkan udah dibuka nih sesi tanya jawab itu ngomong aja, tanya aja apa yang ingin kalian tanyakan, asal masih selaras sama tema yang dibawakan. Terus juga kalian bisa nih sosokan SKSD nih sama kakak-kakak panitia, terus sama teman-teman juga jangan malu untuk bersosialisasi atau berinteraksi, karena kalau kalian deket sama kakak panitia ini bisa dapat nilai lebih loh. Yakin. Siap. Oke, mungkin itu sih Kak dari saya. Enggak kesan sih, mungkin sedikit ya bocoran kenapa bisa jadi peserta terbaik dari Kak Gilang juga nih tadi. Oke. Dan juga selain peserta terbaik juga pastinya nanti bakal ada reward juga nggak sih? Mulai Iya, dari kayak betul kelompok banget. terbaik, Bener. ada penugasan terbaik, dan juga pastinya ada kuisnya juga nanti mungkin bisa diikutin dan bisa teman-teman siapa tahu dapat hadiah gitu. Bener. Karena bakal ada door prize menarik dari kita. Lumayan banget, jadi kalian harus tetap semangat nih, terutama pas nanti melaksanakan kegiatan chef day 1 dan day 2-nya. Nah mungkin sebelum saya mengakhiri nih podcast pada hari ini, mungkin dari ketua panitia dan ketua umumnya bisa menyampaikan sedikit kesan dan pesan nih untuk teman-teman yang ingin mengikuti chef tahun ini. Mungkin dari Eji dulu kali ya. Oke. Silakan Ji. Oke, jadi kesan pesanku nih buat anggota baru LKPE nanti tahun 2022. Jangan lupa untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara chef tahun 2022, dan jangan lupa untuk follow IG LKP_Unmul dan juga follow chef.lkpe. Di situ banyak banget informasi-informasi terkait dengan chef tahun 2022. Untuk Kak Gilang ada kesan dan pesan? Oke, mungkin kalau dari saya pribadi, tadi kan udah dijelaskan ya terkait LKP itu apa, sama chef itu apa. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang masih dibingungkan atau masih ada yang perlu dipertanyakan, mungkin bisa langsung hubungin saya aja, atau bisa langsung datangin kakaknya di depan EC ya. Biasanya kita jualan di situ. Dan juga mungkin pesan dari aku, semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi buat kuliahnya dan juga bisa lebih aktif pada saat kegiatan chef nantinya, karena pastinya kalian bakal lebih kenal lebih dalam LKP itu apa, dan juga bisa sama-sama kita belajar bareng di LKP, karena kan LKP itu adalah tempat atau wadah untuk belajar. Jadi kita jangan minder, karena kita sama-sama berprogres dan berproses lah di LKP gitu. Benar. Mungkin kalau dari Nabila nih terakhir. Oke, kalau mungkin dari saya sedikit tambahan aja nih untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngira chef ini kita cuma materi, cuma pengenalan ini tuh enggak banget. Jadi di chef 2022 nih kita juga ada games-games menarik. Iya, benar, ada terus games, kita juga ya. pasti having fun. Terus tadi ada pentas seni juga, ada outbound. Jadi chef 2022 tahun itu enggak ngebosenin. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk daftar dan masuk ke LKP. Seperti yang udah Kak Gilang jelasin tadi, kita di sini sama-sama belajar dan mulai dari nol sama-sama. Yap, benar banget. Mungkin ini tadi ya kesan dan pesan dari kakak-kakak sekalian, dan sekaligus juga untuk menutup podcast kita pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Gilang dan terima Eji kasih juga, juga Nabila sama Nabila yang dan sudah meluangkan waktu hadir untuk mengisi podcast. Iya, apa sih yang nggak buat mereka Iya, apa ya? sih nggak buat Yang kalian? penting kalian tahu nih apa itu chef dan wajib untuk ikut. Bener banget. Oke, jadi mungkin segini aja nih dulu podcast kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye-bye. Dadah, see you guys.